Say the name, Seventeen. 안녕하세요. 가라틀렌 데뷔입니다. Siapa bias di Seventeen? Overall sebenarnya aku baru banget join Seventeen. Jadi ini sebagai intermezzo ya. Aku baru banget join Seventeen yang mana sebenarnya udah penikmat lagunya mereka doang sih. Bukan yang aku jatuh cinta sama Seventeen, enggak. Tapi cuma jadi penikmat lagunya karena aku dulu keluarga SM, terus akhirnya aku merasa bahwa I'm old. Aku sudah cukup tua gitu ya untuk suka sama K-pop dan lain sebagainya, hanya sebagai penikmat doang. Dan ternyata one day aku denger lagunya Home nih, karena di playlist itu mulai. Ya udah, aku jadi suka Seventeen dari Home itu tadi. Kalau bias dari awal memang Woozi sih, dari awal banget. Dari awal itu sebelum aku tahu dan atau terjerumus di Seventeen, I know that Woozi is the one gitu ya. Wah keren ya, enak gitu ya. Apa yang bikin aku secara pribadi kagum sama yang namanya Woozi? Aku kagum sama Lee Ji-hoon itu karena first, karena pertama dia bisa menciptakan sebuah lagu dengan rhythm yang sangat enak, dengan lirik yang mudah banget dipahamin ya, dari sisi aku foreigner ataupun aku bukan orang Korea yang aku juga belajar bahasa Korea, ataupun aku yang penikmat lagu secara garis besar, karena aku juga berkuliah di bidang sastra, dan saat aku baca liriknya it's easy to catch up gitu ya, easy banget untuk to understand about the lyric. Even aku ada foreigner gitu, bukan dalam artian bahasa Koreanya enggak, tapi secara digaris besarkan, di bahasa Inggris kan itu it's easy to understand. Itu pertama. Yang kedua, there is a deep meaning behind the lyrics gitu ya. Liriknya itu bikin ada meaning tersendiri yang aku percaya bahwa nggak semua artis atau penulis lagu ataupun produser believe it that gitu ya. Somehow banyak banget tuh di luar sana yang masih ya udah sih ngasal aja, ngetrend, terus akhirnya aku mau buat lagu ini itu dan udah boom gitu. Tapi aku merasa bahwa di lagu Seventeen yang ditulis sama Woozi itu banyak banget meaning dalam, yang banyak banget hal-hal yang menceritakan itu pribadi masing-masing. Maksudnya gini, lagu itu tuh ada ceritanya gitu loh. Jadi kayak misalnya di Circles, Hug, Home, Pang pun kayaknya nggak ada meaning yang wow banget gitu. Tapi kalau di kita ataupun ditranslatekan itu ada meaning yang dalam juga gitu. Jadi bagiku Woozi itu bisa membagi-bagi gitu, kayak antara lagu ini itu pas nggak ya buat memberku, suaranya kalau misalnya aku bagi A ke B gitu, aku bagi A misalnya aku bagi first one ke Jonghan nih, terus nggak ya gitu. Jadi kayak kayak dia bisa tahu gitu loh, mana yang bagi dia bagus, mana yang bagi dia enggak gitu. Jadi dia bisa membedakannya di situ. Adakah kata-kata yang ingin disampaikan kepada Woozi? Dan apa sih harapan untuk Seventeen ke depannya? Wah, dalam sih. Ini beneran nih, pada saat aku mencoba untuk menjawab pertanyaan si interviewer tentang ini, aku cukup melo gitu ya, karena it is my first time aku jatuh cinta sama yang namanya K-pop. Till sampai aku join di grup Karat, sampai aku yang kayak mencari informasi tentang mereka gitu, dan I'll try my best to understand, atau I'll try my best untuk being good, atau maksudnya being better setelah aku sama Seventeen tuh kayak wah gitu ya. Yang pengen ku sampaikan ya, kayaknya ngintip dulu ya. Sebenarnya tuh banyak banget ya yang mau disampaikan, cuman a simple things atau garis besarnya. Long story short, garis besarnya adalah terima kasih. A simple meaning. Thank you. Thank you-nya adalah pertama, terima kasih sudah lahir gitu ya. Berkat Woozi yang lahir sampai saat ini bertumbuh gitu ya. Dan menjadi Woozi yang sekarang, sampai produser yang
who doesn't know Woozi is it gitu kan. Aku bersyukur sih, aku berterima kasih banget gitu ya, ada Woozi, berkat Woozi dan berkat para member yang lain itu lagu yang mereka buat atau lagu yang mereka nyanyikan itu bisa masuk nih ke perasaan para pendengar gitu ya, nggak cuma pendengar umum tapi penggemar juga. It's supposed to be, bukan it's supposed ya, itu lebih jatuh yang ke like you can easily fall in love gitu sama Seventeen because of the songs gitu ya. A lot of songs that represent our feeling. Like kalau misalnya kamu lagi sedih, tapi kamu juga ada sisi pengen bahagia gitu ya. Kamu bisa dengerin lagunya. Oh salah, jangan sedih tapi bahagia. Kamu lagi bener-bener kayak like you need a support system, tapi kamu kayak merasa bahwa you are feel alone gitu. I recommend kamu mesti dengerin lagunya My My gitu ya, karena di My My itu liriknya dalam, liriknya tentang how you catch your dream, bagaimana cara kamu menangkap about your happiness dan lain sebagainya. Berkat Woozi itulah yang akhirnya ada yang aku lakukan. So I wanna say thank you to Woozi. Jangan sampai nangis. Berkat lagu yang Woozi ciptain itu, dia menceritakan tentang bahwa dunia itu nggak sejelek itu. Aku belajar bahwa oh iya ya, ternyata catch a dreams atau menangkap mimpi itu it's not hard like what we know gitu ya, nggak sesusah apa yang kita tahu. Like we need to spread the wings lebih tinggi lagi supaya kita tuh bisa dapet sama mimpi kita gitu. Banyak banget sih yang pengen aku sampaikan. Like ini kayaknya waktu 3 sampai 10 menit gak cukup deh mengucapkan thank you buat Woozi gitu ya, buat member, buat my 13 bujang-bujang aku yang paling ganteng. Makasih ya sudah mewarnai hidupku gitu. Sebenarnya banyak sih ceritanya kenapa aku bisa jatuh cinta sama Seventeen. Like ya aku berterima kasih banget atas kekeluargaan mereka yang cukup erat, yang bukan cukup erat ya, sangat erat. Yang akhirnya aku bisa belajar bahwa oh iya, love and caring itu is a must dalam sebuah hubungan. Mereka saling peduli, mereka saling sayang, mereka saling cinta. Like ya cinta as a body gitu ya, bukan cinta dalam artian lain gitu, tapi cinta sebagai a body, sebagai teman, sebagai partner, sebagai keluarga. Ya itu sih. Jadi aku mengucapkan banyak terima kasih ke mereka. Mereka sudah bisa bertahan dari dulu sampai sekarang, bertahan sampai jadi Seventeen yang sekarang itu adalah sebuah anugerah, dan itu aku berterima kasih karena mereka masih tetap bertahan. Dan karena mereka lah bisa bertahan itu, aku juga bisa bertahan. Kalau hari ini aja dari Seventeen aku belajar bahwa ada satu quotes yang keren banget. Nah, kalau satu hari ini aja kamu bisa bertahan, berarti besok hingga kedepannya kamu juga bisa pasti bertahan. Eskop sudah menunjukkan bahwa 12 adik-adiknya itu bisa bertahan. Dino juga bisa menunjukkan bahwa 12 Hyungnya atau mas-masnya itu juga bisa bertahan. So why not nih? Kenapa kita enggak? Kemarin aku nggak bisa nonton konser karena pertama memang aku bekerja. Ya, aku cukup umur jatuh cinta sama kita. Jadi aku bekerja karena mereka acaranya dari Sabtu. Jadi aku nggak bisa datang. Kenapa kok aku nggak pilih hari keduanya? Karena ya tiketnya sudah habis duluan. Ya. Long short story. Ya udah aku nggak bisa gitu ya, karena itu tadi pekerjaan dan ada beberapa alasan-alasan lagi yang memang aku tidak bisa ikut. Gimana perasaannya? Sedih banget ya, karena as a baby karat atau sebagai orang yang baru pertama kali jatuh cinta, gimana sih rasanya kalau nggak ketemu pacar gitu ya. Kamu baru jatuh cinta nih sama kamu, baru ditembak sama cowok, terus kamu ngagum gitu sama cowok, terus kamu nggak bisa ketemu dia sampai kapanpun, kita juga nggak tahu kapan lagi ketemu gitu. Cuman kayak kamu punya hubungan relationship yang di antara dunia maya tuh kayak gimana sih rasanya gitu ya. Sedih, kesel juga. Nah akhirnya aku
aku merasa bahwa gila aku nggak bisa ya kayak mereka gitu, bisa ketemu sama fans sama idolnya gitu kan. Bahagia juga ada bahagianya sih, karena ya itu tadi sih, karena hal yang dipaksa itu belum tentu baik gitu kan ya. Kadang aku mau memaksakan apa yang sepertinya pengen tak lakuin, kayak aku nonton konser tapi ternyata nggak bisa gitu kan, karena ya itu tadi pekerjaan, dan benar ternyata pekerjaanku memang tidak bisa ditinggal. Jadi itu perasaan yang bisa aku utarakan sih selama aku di konser. But I hope that untuk teman-teman yang ada di luar sana yang belum bisa nonton, rencana apa kalau katanya Deke jangan pernah menyesal karena kita tidak bisa bertemu. Kita masih bisa bertemu kok, walaupun itu di layar kaca, artinya masih ada pembatas gitu ya. Gak apa-apa, nanti one day satu saat mungkin ada desas-desus Line 95 juga bakalan wamil, tapi percaya deh kita masih tetap bisa nonton konser. Oke? So itu aja 4 pertanyaannya sudah dijawab dengan sangat baik. Good yet long. Enggak lah, baik juga dan cukup panjang ya teman-teman. Itu sih perasaan yang bisa aku sharekan ke kalian. Jangan patah semangat. Kalau Sebong aja bisa bertahan, kita juga harus bisa bertahan. Fighting. Annyeong.